Kabupaten Buru Provinsi Maluku saat ini telah viral menjadi perbincangan publik dengan berbagai problematika yang terjadi selama ini, sehingga masyarakat Pulau Buru harus menerima imbas dari hal tersebut. Ungkapan suara hati lewat video ilustrasi dari generasi anak muda yang merasa terpanggil dan prihatin atas negerinya, yakni Aswar Muhyiddin Syompu, SPD. Dari unggahan tersebut beliau menjelaskan tentang problem-problem yang ada di Kabupaten Buru saat ini. Informasi yang dihimpun Batu Jungku TV dari sosial media, salah satu akun Facebook Enal Bupolo yang membagikan unggahannya. Di tampilan video tersebut diberi judul, Konstruksi Ekonomi dan Politik Kabupaten Buru dalam Kacamata Generasi Muda. Dalam menjalani keseharian di Pulau Buru, setidaknya kita akan menyaksikan begitu banyak fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Dan itulah realitas yang semestinya kita pikirkan. Banyak hal yang kemudian bisa kita analisa dan memberikan kontribusi untuk menuju pada perubahan masyarakat yang lebih baik. Tidak terkecuali permasalahan sosial, budaya, pendidikan, serta ekonomi dan politik yang belakangan ini sedang hangat diperbincangkan. Kali ini, saya mencoba menyajikan secara singkat beberapa realitas yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan sudut pandang kacamata saya, dengan kalimat yang sederhana, bahkan tidak teratur dalam strukturnya. Namun demikian, sebagai upaya untuk mentransformasikan pengetahuan yang ada, sekalipun itu harus bersinggungan dengan pihak-pihak tertentu. Namun, saya yakin sungguh bahwa setiap orang akan memiliki interpretasi yang berbeda-beda sesuai dengan analisanya sendiri serta disiplin ilmu yang dimiliki. Sejak dimekarkan, Kabupaten Buru tentu tidak terlepas dari persoalan politik dan ekonomi yang di dalamnya ada gejolak sosial, pembangunan, budaya, dan pendidikan yang menjadi isu hangat di tengah masyarakat dan terus diperbincangkan. Tentu kita tidak bisa menjudge secara sepihak bahwa kepemimpinan saat ini lebih baik atau lebih buruk dari kepemimpinan sebelumnya, atau pula sebaliknya. Karena setiap pemimpin dalam kepemimpinannya telah berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan yang terbaik, meskipun terkadang melenceng dari janji politiknya saat kampanye. Tetapi dapat membawa perubahan yang signifikan bagi Kabupaten Buru dalam 20 tahun terakhir. Salah satu terobosan besar yang dilakukan di masa kepemimpinan periode sebelumnya adalah setelah pemekaran di tahun 1999, di tahun 2008 kembali menjadi pemekaran dari satu kabupaten menjadi dua kabupaten di Pulau Buru, yaitu Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan. Tentu ini menjadi bukti upaya pemerintah untuk terus melakukan peningkatan baik dari segi politik, ekonomi, populasi penduduk, peningkatan sumber daya manusia, serta memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Selama 10 tahun terakhir juga terjadi perubahan yang cukup baik dari beberapa sisi, meskipun belum secara sempurna di dalam penuntasan, akan tetapi bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Buru. Ketika kita berbicara politik, maka tentu menjadi asumsi dan praktik yang berbeda antara pemerintah sebagai produk politik dan masyarakat sebagai konsumen politik yang kadang harus memilih bukan berdasarkan hati nurani, tapi mengikuti kelompok yang berkepentingan. Setiap daerah mempunyai warna politik yang berbeda. Gejolak politik yang terjadi dari tahun ke tahun di Kabupaten Buru sangat berwarna dan semakin multiwarna di setiap pesta demokrasi. Ada warna ego, warna kultur, struktur, suku, budaya, serta warna kepentingan. Akibat dari terlalu banyak warna inilah yang kemudian menjadikan gelombang politik Kabupaten Buru menjadi tidak stabil dan berdampak pada pergesekan sosial di tengah-tengah masyarakat. Pesta demokrasi selalu menyisipkan luka bagi yang kalah dalam pertarungan dan sudah menjadi hal yang wajar dan biasa bagi para politikus dalam dinamika politik. Tapi berbeda dampaknya bagi masyarakat yang merusak tatanan kehidupan sosial di lingkup masyarakat, dan ini tentu adalah hal yang tidak kita inginkan. Di era demokrasi bangsa kita saat ini, tentu masalah politik tidak terpisahkan yang merupakan dinamika masyarakat bangsa dan merupakan bagian penting dari hak politik masyarakat. Hal ini tentunya bagaimana pemerintah bisa mengarahkan masyarakat pada suatu konsep yang jelas sehingga tidak menimbulkan suatu efek negatif. Masyarakat juga memiliki peran yang cukup besar dalam memberi sebuah penilaian terhadap apa yang dibuat oleh pejabat publik itu sendiri. Jadi, sebagai pejabat publik harus lebih memahami secara menyeluruh dengan konsep atau arah kebijakan yang jelas pula. Apalagi dengan adanya hak demokrasi pada pemilu-pemilu yang akan datang,
harus saling mendukung figur mana yang layak dan pantas untuk diberi hak suaranya. Hal yang lebih penting diupayakan, jangan sampai ada gesekan-gesekan politik yang berimbas pada kepentingan hajat hidup orang banyak. Apa yang bisa diperbuat, itu yang harus diutamakan. Maka dari itu, kiranya pemerintah perlu melakukan pengkajian ulang terhadap manajemen pemerintah agar masyarakat bisa lebih dengan bebas memilih berdasarkan pilihan hatinya, bukan karena ancaman struktural pemerintah. Begitu pula dengan para praktisi akademisi yang kiranya turut berpartisipasi, memberikan sosialisasi yang tepat dapat menghangatkan situasi saat pesta demokrasi. Dalam buku yang berjudul Masyarakat Buruh dalam Perspektif Kontemporer, sebuah kajian kritis perubahan sosial di Kabupaten Buru yang ditulis oleh Khairul Basrun Umanailo, dia mengungkapkan bahwa sejarah menunjukkan awal tahun 2000 Pulau Buru dimekarkan menjadi satu kabupaten yang otonom dengan penduduk pada tahun 2011 sebesar 111.447 jiwa serta hak pengelolaan lebih besar dari sebelumnya, di mana keseluruhan Pulau Buru hanya berupa salah satu bagian dari wilayah administratif yang bernaung di bawah Kabupaten Maluku Tengah. Artinya, bahwa ketika menjadi salah satu daerah otonom, maka Kabupaten Buru setidaknya memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari tempat lain untuk berimigrasi. Dan hasilnya adalah terjadi peningkatan jumlah penduduk yang signifikan dari tahun 2000 sampai dengan sekarang. Pada tahun-tahun berikutnya, kehidupan di Kabupaten Buru semakin berkembang seiring datangnya para imigran lokal serta berubahnya status administratif kewilayahan dari sebuah kecamatan menjadi kabupaten. Menurut hasil survei sosial ekonomi nasional yang rutin dilakukan oleh BPS, perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Buru cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011, jumlah penduduk miskin berjumlah 24,7 ribu orang. Pada tahun 2012 berjumlah 23,2 ribu orang. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin turun menjadi 22,4 ribu orang. Bila kita hitung secara persentase, maka tahun 2011 persentase penduduk miskin di Kabupaten Buru sebesar 22%, kemudian berkurang menjadi 19,78% pada tahun 2012, dan tahun 2013 persentase penduduk miskin kemudian semakin berkurang menjadi 18,51%. Secara statistik, Kabupaten Buru dalam angka tahun 2021 juga menunjukkan peningkatan beberapa sektor. Di antaranya adalah jumlah pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang meningkat, dan penurunan angka kemiskinan. Itu berarti terjadi kemajuan di Kabupaten Buru dari setiap tahunnya. Dalam rencana struktur tata ruang Provinsi Maluku, Kabupaten Buru telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas, yakni merupakan kawasan tumbuh cepat berbasis pertanian. Goodwill pemerintah Provinsi Maluku ini didukung dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Buru yang cukup besar sehingga diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi wilayah ini. Dalam hubungannya dengan perkembangan kawasan yang lebih luas, Kabupaten Buru juga memiliki keuntungan sebagai titik strategis bagi pertemuan beberapa jalur pelayaran internasional. Dengan dibukanya jalur Sea Line 3, maka Kabupaten Buru berada di lokasi yang sangat strategis, khususnya untuk dijadikan titik singgah bagi kapal-kapal internasional yang melalui jalur tersebut. Peluang ini dapat dimanfaatkan guna memasarkan hasil-hasil produksi yang ada di Kabupaten Buru serta menerima perkembangan teknologi dari luar. Dengan ditetapkannya Kabupaten Buru sebagai lumbung pangan kawasan timur Indonesia di Provinsi Maluku, sangatlah beralasan untuk dijadikan starter point dalam memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi di Maluku. Hal ini karena selain Kabupaten Buru memiliki potensi lahan yang cukup luas, juga memiliki letak yang sangat strategis dalam menghubungkan Provinsi Maluku dengan wilayah-wilayah sekitarnya, baik secara eksternal maupun internal. Selain hal di atas, ada beberapa hal besar yang kiranya pemerintah perlu melakukan pengkajian khusus dan ditindaklanjuti demi peningkatan kualitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buru, yakni diantaranya adalah pariwisata, minyak kayu putih, dan tambang emas Gunung Botak.
Selain keberagaman adat dan budaya, pembangunan pariwisata di Kabupaten Buru turut mengenalkan keindahan alam dengan letak geografis yang strategis, kemudian ditunjang dengan panorama alam bawah laut yang indah dan tersebar di beberapa kawasan. Dengan kegiatan usaha pariwisata, maka ekonomi kreatif dalam rangka melestarikan kekayaan alam dan budaya nantinya akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus terus mengembangkan dan memperbanyak event-event atraksi yang mengedepankan kreatif adat dan budaya masyarakat di samping potensi unggulan lainnya. Banyaknya potensi wisata akan mampu membuat sektor pariwisata di Kabupaten Buru terus berkembang apabila didukung dengan penyelenggaraan event-event pariwisata yang memiliki kriteria utama, yaitu penyelenggaraan yang profesional dan dilaksanakan tepat waktu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi yang sangat besar untuk menghasilkan devisa negara, maka pemerintah menempatkan sektor pariwisata menjadi satu dari 5 prioritas pembangunan nasional. Usaha minyak kayu putih membuka lapangan kerja bagi masyarakat adat atau pribumi di desa yang bersangkutan. Minyak kayu putih memiliki manfaat yang cukup besar bagi perekonomian masyarakat. Ketersediaan daun kayu putih yang melimpah dan besar yang menjanjikan memberikan peluang bagi masyarakat Kabupaten Buru untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan omset dari hasil minyak kayu putih. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Garaldi dan kawan-kawan pada tahun 2020, mengungkapkan bahwa berdasarkan data pemetaan aset areal kayu putih Pulau Buru pada tahun 2014 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Buru, daerah sentra produksi minyak kayu putih terbesar di Indonesia adalah di Kabupaten Buru dengan total produksi sebesar 39% nasional dan potensi bahan baku sebesar 48% nasional. Akan tetapi, menurut Givari dan Santoso tahun 2015, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa potensi bahan baku kayu putih di Kabupaten Buru saat ini belumlah dimanfaatkan secara optimal. Minyak kayu putih yang seharusnya menjadi komoditas unggulan di Pulau Buru, namun belum menunjukkan perannya terhadap perekonomian masyarakat. Untuk itu, di era modern seperti sekarang ini, dibutuhkan peran pemerintah untuk dapat memberikan sebuah solusi agar masyarakat yang berprofesi sebagai petani kayu putih dapat memproduksi minyak kayu putih dengan lebih mudah, lebih cepat, dan menjadi skala home industry. Salah satunya adalah membuat rumah penyulingan kayu putih menjadi lebih modern. Kehadiran rumah penyulingan minyak kayu putih yang lebih baik tentu akan memberikan implikasi positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru. Sistem proses produksi penyulingan minyak kayu putih menggunakan metode rebus dengan menggunakan bahan ketel kayu kuning menjadi masalah prioritas dan harus diganti dengan penerapkan sistem proses produksi teknologi ketel yang lebih efisien, bernilai tinggi, dan mengimplementasikan metode penyulingan yang tepat. Pertambangan yang ada di Gunung Botak, Kabupaten Buru merupakan tambang yang masih berstatus ilegal yang berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah dapat meningkatkan pendapatan, sedangkan dampak negatifnya adalah dapat merusaknya lingkungan. Di sisi lain, kegiatan ekonomi yang dilakukan di Gunung Botak adalah tambang ilegal yang bisa menyebabkan rusaknya lingkungan, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Untuk mendukung pengelolaan yang lebih baik ke depannya, maka pemerintah perlu mengkaji dari segi hukum. Perizinan merupakan instrumen hukum administrasi. Salah satu otoritas pemerintah dalam rangka pengelolaan pertambangan yang baik adalah dengan menerapkan izin pertambangan. Izin hanya merupakan otoritas dan monopoli dari penguasa atau pemerintah. Tidak ada lembaga lain dari luar pemerintah yang bisa memberikan izin pengelolaan pertambangan, dan ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan negara atas semua sumber daya alam demi kepentingan hajat hidup orang banyak. Izin sebagai landasan hukum, sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan. Menurut Siti Sundari, bahwa pengelolaan lingkungan hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan apabila pemerintah berfungsi efektif dan terpadu. Menyikapi kondisi ini, maka sangatlah diharapkan untuk segera membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Di antara berbagai kebutuhan yang sangat urgent dalam meningkatkan investasi adalah pembangunan dermaga Namlea
sarana jalan yang menghubungkan kota kabupaten dan kota kecamatan maupun desa. Dukungan akademisi yang memiliki kompetensi dalam kajian-kajian kemasyarakatan dan lebih berfokus pada peningkatan ekonomi merupakan hal yang mutlak yang semestinya harus dilakukan dengan tanpa menunggu proyeksi laba maupun kepentingan kelompok. Sudah waktunya akademisi dari Pulau Buru mengambil peran untuk meningkatkan perputaran ekonomi dengan pendekatan yang lebih empiris tanpa memikirkan beta dapat apa dan beta dapat posisi apa. Selain kita berbicara soal dedikasi dan kemajuan Kabupaten Buru dalam 20 tahun terakhir, pertanyaannya adalah, apakah di setiap periode pembangunan di Kabupaten Buru selama 4 periode sudah secara maksimal dilakukan secara merata, baik dari segi infrastruktur, seperti jalan, jembatan, listrik, sampai kepada persoalan pendidikan? Dari segi infrastruktur seperti akses jalan dan jembatan misalnya, pemerintah terus mendapatkan kritikan lewat aksi demonstrasi dari para mahasiswa yang menagih janji politik kepala daerah saat kampanye, yaitu soal penuntasan jalan lintas dan jembatan di Kecamatan Batabual. Tidak hanya di kabupaten, mahasiswa Batabual pun melakukan aksi di Provinsi Maluku dengan tuntutan yang sama. Namun pada kenyataannya, sampai sekarang masa jabatan periode ini terhitung bulan lagi akan selesai, tetapi tuntutan masyarakat lewat mahasiswa belumlah menjadi nyata. Maka dengan demikian, setiap persoalan yang ada diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, atau bahkan siapapun yang nantinya bercita-cita membangun negeri agar menjadi lebih baik, untuk dapat melakukan kajian dan evaluasi dalam melihat realitas dan persoalan di sektor-sektor yang masih simpang siur dan tak kunjung ada perubahan dan solusi yang tepat di Kabupaten Buru.